"Kenapa sayang Aju?" tanya Baskara lembut dengan terus mengelus punggung Elisa. "Aku ngerepotin Mas terus." Suara Elisa sambil terisak. "Kata siapa? Kenapa bumilnya Mas jadi sensitif banget sih sayang?" "Ya aku sakit masuk rumah sakit, bikin Mas khawatir. Pasti Mas nggak bisa tenang, pikiran Mas bercabang." "Ya namanya juga sakit, siapa yang mau sakit? Ini juga bukan mau kamu kan sayang? Sudah, nggak usah difikirkan. Fokus aja sama kesembuhan kamu ya sayang," ucap Baskara sambil mendongakkan kepala Elisa agar menghadap ke arahnya. "Emang sakit ini mau kamu?" tanya Baskara mengulang pertanyaannya dan mendapat gelengan dari Elisa. "Ya udah, berarti ini bukan salah kamu sayang, ini ujian," ucap Baskara sambil menoel hidung Elisa. "Tapi Mas..." Belum selesai Elisa mengucapkan kalimatnya, bibir Baskara sudah mendarat di bibir Elisa yang membuat Elisa terdiam seketika. "Sekarang sudah malam. Kalau masih mau nangis, buruan nangisnya. Abis itu tidur istirahat. Kan kata dokter harus istirahat total," ucap Baskara sambil tersenyum. "Enggak, udah enggak mood nangis," ucap Elisa sambil menarik diri dari pelukan Baskara dan tidur membelakangi Baskara. Bumil, kenapa munggungin aku?" tanya Baskara jahil. "Mas mesum," jawab Elisa dengan jengkel. Suaminya benar-benar tidak tahu situasi. Di situasi sedih bisa-bisanya menyosor aja. "Mesum sama istri sendiri mah gak apa-apa," goda Baskara sambil memeluk Elisa. "Tidurnya kok hadap sana sih? Katanya tadi mau ditemenin, dibelakangin." "Takut ngadep orang mesum," ucap Elisa yang langsung dibalas tawa oleh Baskara. Pagi hari. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat Elisa sedikit terusik, namun beda halnya dengan Baskara yang masih berada di alam mimpinya. Namun Baskara tidak sadar mereka tengah berada di rumah sakit dan malah mengeratkan pelukannya kepada Elisa yang sama sekali tidak terganggu atas pergerakan Baskara. Tanpa disadari, suster sudah masuk ke dalam kamar rawat Elisa. Permisi Pak, Bu," ucap suster dengan kikuk karena melihat posisi Baskara dan Elisa, yang membuat Elisa terbelalak karena baru sadar bahwa dia berada di rumah sakit. Sus," ucap Elisa tersenyum kikuk dan langsung membangunkan Baskara secara paksa. "Mas bangun," ucap Elisa sambil menggoyangkan lengan suaminya yang hanya mendapat deheman dari Baskara. "Nggak apa-apa Bu, saya cuma mau cek tensi ibu saja. Kalau ibu nyaman tidak apa-apa," ucap suster yang membuat pipi Elisa terasa panas. Suster pun melakukan kegiatannya dengan menahan senyum karena tingkah Elisa yang sangat kentara kalau dia sedang malu. "Tensinya normal Bu, masih ada keluhan Bu?" tanya suster sambil mencatat hasil pemeriksaan tanda vital Elisa. "Enggak Sus, udah enakan kok," ucap Elisa sambil tersenyum. "Perutnya sudah tidak kram." "Enggak Sus, kalau fleknya masih ada Bu." "Belum tahu sih Sus, kalau sekarang soalnya baru bangun," ucap Elisa sambil menyengir. "Iya gak apa-apa Bu, saya izin cek ya Bu." "Bentar ya Sus, saya bangunin suami saya dulu," ucap Elisa sambil menahan rasa malu. Elisa mulai menepuk-nepuk pipi dan lengan Baskara berharap sang suami kebonya segera bangun. Namun Baskara malah mengeratkan pelukannya kepada Elisa. Elisa ingin sekali teriak kepada Baskara namun ia tahan karena ada suster. Dia sudah sangat canggung dengan keadaan kini, semakin rasanya ingin tenggelam di dasar laut karena kelakuan suaminya yang kelewat romantis ini. "Masih ngantuk sayang?" gumam Baskara yang masih cukup jelas untuk didengarkan Elisa. "Mas, ada suster," ucap Elisa sedikit berbisik namun masih bisa terdengar oleh suster yang tengah menahan senyum. Baskara yang masih belum menyadari kembali bertanya kepada Elisa. "Suster," ucap Baskara.
Namun detik berikutnya Baskara menyadari bahwa dia tidak sedang tidur di kamar mereka. Baskara langsung bangkit duduk dan tersenyum kepada suster dengan muka bantalnya. "Maaf ya sus, masih ngantuk soalnya semalam ada yang minta ditemani tidurnya," ucapnya sambil turun dari ranjang rumah sakit. Elisa yang mendengar ucapan Baskara rasanya semakin ingin menghilangkan diri dan mencitak kepala Baskara atas kejujurannya yang membuat pipinya semakin terasa panas. "Iya gak apa-apa kok pak, asal jangan ditengokin dulu ya dedek di dalam perut," ucap suster sambil mengecek apakah pendarahan masih terjadi. Enggak kok sus," ucap Baskara gugup. "Sudah saya cek bu, tidak ada pendarahan bu. Kalau begitu saya pamit dulu," ucap suster lalu meninggalkan kamar rawat Elisa. Sepeninggal suster, Elisa langsung menatap tajam ke arah Baskara. "Kenapa lihatnya begitu sayang?" ucap Baskara. Kenapa? Ya mas tuh susah banget dibanguninnya," ucap Elisa kesal. "Ya namanya juga mas ngantuk sayang," ucap Baskara berlalu ke kamar mandi. "Yuk ke kamar mandi, udah aku siapin," ucap Baskara yang langsung menggendong Elisa menuju kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah selesai mandi, mereka langsung sarapan yang sudah tersedia oleh pihak rumah sakit. "Mau disuapin?" tawar Baskara. "Enggak, ntar ada suster masuk lagi," ucap Elisa yang masih sedikit kesal terhadap Baskara. "Ya kan cuma disuapin, enggak ngapa-ngapain sayang," ucap Baskara dengan entengnya. "Enteng banget jawaban mas. Mas tahu nggak? Aku malu banget tadi. Mas juga dibangunin susah banget. Ih, sebel banget tahu," ucap Elisa sambil mengunyah makanan. "Ditelen dulu, baru ngomel. Ntar keselak sayang, dasar bumil cerewet," ucap Baskara yang mendapat dalikan tajam dari Elisa. Tok, tok, tok. Tak lama muncul Dokter Rani dan dua orang suster mengikuti di belakang. Dengan senyum ramah Dokter Rani menyapa Baskara dan Elisa. "Ketemu lagi kita," ucap Dokter Rani sambil mengecek rekam medis Elisa. "Gimana masih? Udah nggak ada keluhan kan?" tanya Dokter Rani sambil melakukan pemeriksaan dalam. "Iya udah nggak ada kok dok. Setelah saya cek juga udah bagus, sudah tidak pendarahan dan dari hasil CTG juga sudah tidak menunjukkan tanda kontraksi." "Boleh pulang dok?" tanya Lisa excited. "Boleh, tapi di rumah juga harus istirahat, tidak boleh melakukan hubungan suami istri dulu selama 2 minggu. Setelah itu kontrol dan kita cek kembali," terang Dokter Rani. "Kalau ke kamar mandi boleh nggak dok?" tanya Elisa. "Kalau bisa sih dibantu dulu ya kamar mandinya." "Oh iya, jangan naik turun tangga dulu ya," ucap Dokter Rani. "Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya. Sehat-sehat ya, ketemunya di ruang praktek aja, jangan di sini," pamit Dokter Rani sambil mengelus perut Elisa. Setelah itu Baskara bersiap-siap untuk pulang, mulai dari mengemas barang, mengurus administrasi. Setelah semua urusan selesai, mereka langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, mereka disambut oleh Bitum. "Tuan, Nyonya Elisa udah boleh pulang?" tanya Bitum dengan semangat. "Udah, Bi tolong barangnya ya," ucap Baskara lalu berlalu menuju sisi kanan mobilnya untuk menggendong Elisa masuk ke dalam kamar. Namun saat Baskara akan mengangkat badan Elisa, Elisa menahannya. "Kenapa sayang?" tanya Baskara heran. "Ada Bibi," ucap Elisa sambil ngelirik Bitum. "Kenapa kalau ada Bitum sayang?" tanya Baskara masih belum paham. "Malu mas." "Kenapa harus malu sayang?" ujar Baskara terkekeh. "Kenapa digendong tuan? Apa nyonya masih sakit tuan?" tanya Bitum melihat Elisa digendong sambil menyembunyikan wajah di jeruk leher Baskara. "Lagi manja aja Bi," ucap Baskara sambil berlalu dan terkekeh. Halo Nafar semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivita Loka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time, ketemu lagi di